Perkenalkan, nama saya Muhammad Yani. Saya di sini sebagai pemilik kebun Umar, salah satu kebun yang memiliki koleksi-koleksi tanaman karnivora di daerah Tangerang Selatan. Kebun Umar itu berisi tanaman-tanaman karnivora seperti Nepenthes, Drosera, Venus flytrap, dan lain sebagainya. Kebun Umar awal berdirinya itu di tahun 2019. Saya iseng cari tanaman karnivora di marketplace, beli satu yang murah, terus saya rawat, ternyata suka gitu. Setelah suka, akhirnya saya coba untuk semai biji kan. Waktu itu kalau nggak salah jenis Gracilis. Saya semai biji, terus punya lumayan banyak, sekitar 50 tanaman. Saya bingung tuh mau diapain. Akhirnya saya mutusin untuk saya jual kan. Dan laku keras, karena memang pasar tanaman karnivora kan masih cukup luas ya, dan petaninya masih sedikit. Jadi ketika saya jual tuh banyak banget yang berebutan buat beli gitu. Akhirnya setelah dari situ jualan tanaman karnivora sambil berkebun gitu. Modal ya 2 juta, 3 jutaan lah awal-awal ya, buat awal-awal ya. Kalau untuk pasar, minat masyarakat Indonesia untuk tanaman karnivora itu cukup banyak, besar gitu. Dibuktikan dengan banyaknya penjualan. Bahkan saya sempat ngirim sampai ke Manado. Ngirim ke Kalimantan gitu. Mereka itu penasaran pengen coba tanaman yang unik, dan ya mungkin ketemu tanaman karnivora, Nepenthes atau jenis yang lain gitu. Akhirnya dibeli sama mereka. Kalau untuk pengamasan, saya biasanya itu saya kasih contoh, bisa? Boleh. Misal ini saya nggak ambil dari potnya ya. Setelah itu saya bungkus pakai plastik wrap dan saya tutup pakai plastik lagi. Setelah ditutup pakai plastik itu saya bungkus pakai kardus agar nggak gepeng. Nah itu kalau untuk pengiriman biasanya sih ya, kalau dari sini ke Jabodetabek paling lama 2 hari. Tapi kalau untuk yang keluar kota daerah-daerah Jawa itu masih sekitar 3-4 hari. Tapi kalau untuk luar pulau maksimal seminggu. Itu aman. Dia itu bisa kuat sampai 2 mingguan dalam perjalanan. Wah, kalau dulu saya sempat ngelis, ini ada berapa totalnya ya. Sempat ngelis, kalau nggak salah ya, saya waktu itu lupa. Sekitar jenisnya itu ada sekitar di atas 100 jenis. Itu campur ya, ada hybrid sama spesies. Kalau untuk total keseluruhan lupa, saya mungkin ada 500-an kali, 500 lebih. Ini karena mungkin kelihatan sedikit karena tanamannya pada kecil-kecil nih, dan nggak kelihatan gitu. Tapi kalau dihitung sekitar ada 500-an lebih. Jadi untuk harga tanaman karnivora itu tergantung banyak faktor ya. Ada yang dari umur tanaman, ada juga yang dari jenisnya. Misal kayak ini tanaman Neoguinensis, itu salah satu jenis yang lumayan bagus di Indonesia ya. Nah, ini harganya sekitar 150.000 sampai 200 gitu. Tapi kalau
ukurannya sama tapi jenisnya berbeda dan lebih umum. Misal mana ya? Ini kalau nggak salah ini jenis Globosa hybrid. Ini paling harganya cuma 35 ribuan. Jadi harganya menentukan harga itu tergantung jenis sama ukuran tanaman, dan biasanya yang harganya mahal itu pertumbuhannya lebih lama. Contohnya ini untuk ukuran yang segini, ini jenis Notriana hasil semai biji. Ini saya jual sekitar 180.000 sampai 200 ribuan segini. Itu umur berapa? Ini 2 tahun. Jadi tergantung jenis. Biasanya pertumbuhannya yang cepat kayak Gracilis, Mirabilis itu memang harganya lebih murah karena pertumbuhannya cepat. Kalau yang lama ya itu lebih mahal. Banyak orang yang agak takut ngerawat tanaman karnivora, terutama Nepenthes ya, karena mikirnya itu susah, tanaman susah gitu. Padahal sebenarnya kalau tahu itu gampang. Jadi cuman butuh kelembapan sama sinar matahari yang cukup, sama media tanam. Media tanamnya yang bagus. Media tanamnya kalau untuk jenis-jenis yang gampang itu kayak cuman sekam bakar sama kokopit. Terus dia sukanya full matahari, jadi dari pagi sampai sore, sama kelembapan media. Jadi 3 faktor itu yang harus dilengkapin. Sisanya ya kayak tanaman biasa aja, gampang sebenarnya. Jadi tanaman karnivora itu kan banyak jenisnya ya. Ada yang dari tropis sama subtropis ya. Nah kalau untuk yang dari tropis itu juga ada dibagi tuh. Ada yang tanaman dataran tinggi, dataran menengah, sama dataran rendah. Nah kalau dataran rendah nih kayak di Tangerang sini ya saya nanamnya ya biasa aja gitu. Nggak perlu ada perawatan khusus. Tapi kalau untuk tanaman dataran tinggi ke dataran rendah ya mau nggak mau harus menyesuaikan kondisi lingkungan, misal pakai AC atau ya kondisinya harus sama kayak suhu di alam. Betul, saya suhu di alam. Biasanya mereka tahu Kebun Umar itu dari Instagram, Facebook, atau marketplace ya. Untuk jenis tanaman mungkin ya mereka bisa searching di internet ya. Tapi rata-rata pembeli di Kebun Umar itu ya dari marketplace sama dari media sosial. Nah, buat teman-teman yang mau beli tanaman-tanaman di Kebun Umar, bisa lewat marketplace kayak Shopee, itu nama akunnya Kebun OMR, dan Tokopedia itu nama akunnya Toko Umar Dari, pakai Y, Dari. Terus bisa lewat Instagram juga, nama akunnya @kebun-omr, dan nomor telepon 081584122006. Atau yang mau main ke Kebun Umar, teman-teman bisa searching di Google Map, searching aja Kebun OMR Carnivorous Specialist Plant. Nah di situ bisa diarahin sama Google Map ke Kebun Umar yang alamatnya Kontrakan Pelangi nomor 5, Perum Vela Tekno, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan. Nama saya sendiri itu kan Muhammad Yani ya. Banyak juga nih yang nanya, kenapa sih namanya Kebun Umar? Sebenarnya Umar itu nama anak saya yang pertama. Ya. Jadi kalau saya kasih nama itu yang selintas yang ada di pikiran saya aja. Yang waktu itu saya yang ada di pikiran saya ya nama anak saya Umar,
Ya udah saya namain aja Kebun Umar gitu. Akhirnya sampai sekarang orang taunya Kebun Umar yang punya Bapak Umar, padahal namanya Muhammad Yani. Rencananya sih pengennya ya saya memperluas greenhouse ini dan memperluas pasar sih ya. Yang itu yang pertama. Yang kedua, saya juga pengen ini bikin izin tangkar dulu untuk tanaman-tanaman yang bisa dibilang langka lah, agar lebih enak untuk masarinnya gitu. Bagi teman-teman yang mau berkebun tanaman karnivora, yang harus dilakukan ya itu tadi, mencari informasi lebih dulu tentang tanaman tersebut. Jangan sampai teman-teman itu memelihara tanaman yang memang nggak cocok buat lingkungan di rumah gitu. Misal kayak tanaman dataran tinggi terus dirawatnya di daerah-daerah perkotaan kayak Jakarta, itu nggak bakal cocok. Yang paling utama itu. Pokoknya yang kedua, jangan beli dari pembulu liar yang memang tidak memberikan edukasi gitu ke teman-teman. Sisanya semangat dan sabar, karena ini pertumbuhannya lama, jadi harus sabar untuk menanti hasil yang lebih baik gitu.